Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel mekanik jalanan gitu. Jadi di kesempatan pagi kita yang sangat cerah ini kita akan berbagi nih, bagaimana cara meningkatkan performa mesin dari Isuzu Elop 100 PS gitu. Jadi sesuai dengan thumbnailnya tadi, meningkatkan performa mesin Elop dengan teknik BRI. Jadi ini suatu hal yang baru ya di dunia permesinan ya, perbengkelan. Jadi BRI itu adalah istilah untuk banter, banter, R roso, I irit. Nah wis banter roso irit. Nah jadi sebenarnya apa sih rahasianya? Tidak ada rahasia ya mas ya, teman-teman ya, tidak ada rahasia ya, samalah seperti yang dilakukan para montir-montir, para bengkel-bengkel mekanik ya, yang di bengkel umum maupun bengkel khusus. Jadi untuk mesin diesel intinya kan bagaimana kita menciptakan apa istilahnya, pengabditan yang sempurna pada nozzle ya, pada nozzle ataupun injektor ya kalau yang sudah common rail. Supaya apa? Supaya partikel-partikel dari solar itu bisa lebih kecil sehingga nanti pada saat kompresi dan penyemprotan bahan bakar bisa terbakar dengan sempurna, sehingga tidak tersisa adanya NOx atau COX ya, karbon monoksida, atau NOx ya, NOx ya, sehingga yang keluar dari pembakaran ruang bakar itu adalah karbon dioksida ya dan oksigen ya, atau NO yang bukan NO ya, bukan nitrogen gas lah intinya kan. Jadi dia harus terikat dengan oksigen, N nya nitrogennya, sehingga tidak berbahaya lah untuk pernapasan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian item-item apa saja sih yang diperbaiki ya? Jadi di mobil ini nanti kita akan setel klep ya teman-teman ya. Kita akan standarkan untuk klepnya, kita setting di 0,3 ya, 0,30 baik intake maupun exhaustnya. Kemudian nanti juga apa namanya itu injektornya, injektor nozzle ya, nozzle-nya nanti kita akan servis. Kemudian bagian-bagian ruang intake-nya juga kita akan bersihkan. Kemudian sedikit penyetelan nanti di bagian bospom ya, supaya idulnya nanti lebih bagus ya. Saat idul dia sedikit mengkonsumsi solar, tapi pada saat akselerasi nanti cepat ya, akselerasinya cepat, responsif ya mesinnya ya. Jadi ini kita lagi cabut nozzle ya teman-teman ya, nanti nozzle diserviskan supaya pengabditan dari solarnya sempurna ya. Ini untuk langkah penyetelan klep. Jadi kita tekniknya adalah 14 ya. Pada saat posisi silinder 1 ya, silinder top 1 yang di setel klepnya adalah intake exhaust silinder 1, silinder 2 katup intake, silinder 3 katup exhaust, dan silinder 4 nya tidak ada setel. Nah kemudian nanti ya setelah penyetelan ya, ini kita setel dulu ya kerapatan dari klepnya. Biasanya kalau kita menyetel klep seperti ini satu orang sendiri saja ya temennya, karena main feeling ya, main feeling ya. Itulah kenapa alatnya sebagai feeler perasa, kit perasa ya, alat ukur untuk merasa ya. Feeler kit itu alat pengukur ya, perasa ya. Itulah kenapa disebut feeler kit. Jadi memang orang-orang yang sudah terbiasa untuk menyetel klep mesin ya.
Oke, nah, ini untuk yang silinder 3, dia untuk posisi klep exhaustnya yang setel. Oke, sudah diputar tadi. Ini lanjut di silinder 4 ya, kebalikannya untuk silinder 1. Jadi yang disetel di silinder 4 adalah katup intake dan exhaust, kemudian silinder 3 nya intake, silinder 2 nya exhaust ya. Nah, kita putar lagi mesinnya, kita lihat pergerakan dari klep tadi ya. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah penyetelan per silinder ya. Nah, supaya pengukuran atau penggunaan filler kit lebih maksimal dan gap atau jarak rocker arm ke valve itu presisi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ya, setelah satu putaran lagi kita mulai lagi dari silinder 1 ya. Kalau memang ada perubahan pada saat diputar, maka kita perlu untuk menyetel ulang ya. BRI ku macet. Ya, BRI maksudnya banter irit roso ya, bukan BRI tang ya. Oke, kita tutup lagi setelah disetel klepnya. Nah, coba hidupkan mesinnya. Ini sudah pakai turbo ya teman-teman, sudah ada turbonya. Jadi performa pengetesannya itu tanpa adanya turbo mesin bisa di kisaran 2000 rpm ya, 1500 rpm itu sudah bisa dikategorikan sebagai mesin yang normal ya, tanpa turbo. Karena kan pada dasarnya turbo itu untuk menciptakan excess air ratio ya teman-teman. Jadi excess air ratio itu adalah rasio udara yang berlebih. Tujuannya dia untuk pendinginan mesin ya, sehingga pengikatan gas buang hasil pembakaran lebih maksimal ya, karena adanya udara yang dimasukkan secara paksa yang berlebihan, sehingga rasio perbandingan antara bahan bakar dan udara itu 1:22. Jadi 1 gram solar fuel ya dibanding 22 gram udara. Kalau pembakaran normal kan ya 1:14 ya, dibanding 14 itu untuk pembakaran sudah terjadi combustion pembakaran. Tarik apa RPM, baik RPM nya dapat. Oke, akhirnya jadi seperti itu tadi untuk penyetelan teknik BRI banter roto irit, banter roto irit. Tekan jadi mang mulai.
BRI. Ban Banner rosok irit ya Mas ya. Oke.